Bapak Tito Karnavian yang merupakan Kapolda Metro Jaya 2016 pada saat Jessica ditersangkakan. Bapak Krisnamurti pada saat itu Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, dan Bapak Ferdi Sambo, Wakil Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya ketika Jessica ditersangkakan. Bapak Tito Karnavian dan Bapak Krisnamurti, kak saya sebagai saksi ahli yang dihadirkan pihak Jessica tahun 2016 tersebut. Ya Pak, saya memiliki 10 bukti video rekayasa yang dilakukan anak buah Bapak. Jadi kepada Bapak Tito Karnavian, ya Pak, dan Pak Krisnamurti, saya memiliki 10 bukti Pak, confirm ini Pak secara ilmiah, bahwa Anda berdua itu sudah ditipu, nyata-nyata ditipu oleh anak buah Bapak saat itu, yaitu terutama AKBP Muhammad Nuh Al-Azhar, gitu Pak. Jadi kepada Bapak Tito Karnavian, karena Bapak sekarang sedang menjabat Mendagri, kalau bisa Pak, pertemukanlah Pak saya dengan Bapak Presiden Joko Widodo, sehingga kita bisa bertemu Pak untuk menyingkap rahasia, membongkar kejahatan digital yang maha jahat, maha dahsyat ini Pak, yang mungkin satu-satunya di dunia ini Pak Tito. Nah, supaya kita bongkar nih Pak, kejahatan maha dahsyat seperti ini Pak, untuk di peradilan ke depan, supaya tidak ada lagi peradilan sesat Pak Tito Karnavian dan Pak Krisnamurti. Kalau kita nanti sudah bongkar ini Pak, ya Bapak berdua sebagai komandannya dia saat itu, ya tolonglah Pak dilaporkan dia Pak, supaya dihukum dan dipecat Pak. Kalau sudah kita bongkar rekayasa ini, maka ya seharusnya Jessica tidak bisa sebagai tersangka, apalagi terdakwa menggunakan alat bukti yang sudah direkayasa dan dirusak Pak, gitu Pak Tito. Supaya kita bongkar ini Pak, supaya tidak ada lagi kejahatan yang maha dahsyat seperti ini Pak, mungkin satu-satunya di dunia ini Pak, kejahatan yang paling brutal secara digital ini Pak. Pada kesempatan ini kita ingin menyapa beberapa orang ini ya. Pertama adalah Bapak Tito Karnavian yang merupakan Kapolda Metro Jaya 2016 ya, pada saat Jessica ditersangkakan ya. Kemudian Bapak Krisnamurti pada saat itu Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, dan Bapak Ferdi Sambo, Wakil Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya ketika Jessica ditersangkakan. Nah, terutama ini Pak, kalau Pak Ferdi Sambo kan sudah di penjara ya, jadi saya nggak bisa minta tolong. Nah, kepada Bapak berdua, Bapak Tito Karnavian dan Bapak Krisnamurti, kak saya sebagai saksi ahli yang dihadirkan pihak Jessica tahun 2016 tersebut, ya Pak, saya memiliki 10 bukti video rekayasa yang dilakukan anak buah Bapak saat itu, yaitu saat itu pangkatnya adalah AKBP ya Pak ya, Muhammad Nuh Al-Azhar, dan seorang sipil anggota Asosiasi Forensik Digital Indonesia, Christopher Harimanrianto. Jadi kepada Bapak Tito Karnavian, ya Pak, dan Pak Krisnamurti, saya memiliki 10 bukti Pak, confirm ini Pak secara ilmiah. Saya minta tolonglah Pak, saya ingin memberitahukan kepada Anda berdua bahwa Anda berdua itu sudah ditipu, nyata-nyata ditipu oleh anak buah Bapak saat itu, yaitu terutama AKBP Muhammad Nuh Al-Azhar, gitu Pak. Jadi kepada Bapak Tito Karnavian, karena Bapak sekarang sedang menjabat Mendagri, kalau bisa Pak, pertemukanlah Pak saya dengan Bapak Presiden Joko Widodo, sehingga kita bisa bertemu Pak untuk menyingkap rahasia, membongkar Pak, kejahatan digital yang maha jahat, maha dahsyat ini Pak, yang mungkin satu-satunya di dunia ini Pak Tito. Nah, supaya kita bongkar nih Pak, supaya kita cegah besok ke depan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini, tidak terjadi lagi
apa namanya kejahatan maha dahsyat seperti ini, Pak, untuk di peradilan ke depan supaya tidak ada lagi peradilan sesat, Pak Tito Karnavian dan Pak Krisnamurti. Tolonglah supaya kita nanti membongkar di depan presiden sehingga nanti Pak Presiden bisa membentuk tim kecil atau tim pencari fakta tentang kejahatan digital, ya, rekayasa video CCTV di Cafe Olivier, khususnya di kamera 7 dan kamera 9, Pak, kamera mahkota, ya Pak, pada saat itu yang dimanipulasi, direkayasa, yang ditempering oleh Muhammad Nual Azhar dan rekannya sesama saksi ahli digital forensik, yaitu Christopher Harimanrianto. Saya minta tolong ini, Pak. Nah, salah satu bukti, Pak, yang saya temukan dari 10 itu, Pak, ya. Kalau Bapak Krisnamurti dan Pak Tito Karnavian menonton, Pak, ya. Nah, ini, Pak, di kamera 7, Pak. Nah, di kamera 7, Pak, saya dapati, ya, Pak, ada dua dalam rentang waktu yang sama, kamera yang sama, ada dua resolusi yang berbeda. Ini tak lain adalah digital evidence tampering, atau dalam bahasa umumnya adalah rekayasa digital, ya Pak, rekayasa terhadap video digital yang diekstrak dari DVR pada Cafe Olivier tersebut. Ya Pak, setelah itu dia lakukan downscaling untuk mengaburkan semua fakta-fakta atau pergerakan-pergerakan yang ada pada meja 54 di Cafe Olivier tersebut, Pak. Nah, di sini Pak, saya temukan tidak mungkin kecuali tangan manusia, tangan mereka berdua ini, Pak Tito, melakukan rekayasa. Gitu, Pak. Jadi ini bukti tak terbantahkan bahwa anak buah Bapak itu, ya Pak, ya, itu telah melakukan manipulasi dan rekayasa, Pak Tito dan Pak Krisnamurti. Jadi kalau kita nanti sudah bongkar ini, Pak, ya Bapak berdua sebagai komandannya dia saat itu, ya tolonglah Pak, dilaporkan dia, Pak, supaya dihukum dan dipecat, Pak. Karena kan dia mengkhianati tugas-tugas yang harusnya dia lakukan sebagai ahli forensik digital saat itu, yang harus mempertahankan informasi, mempertahankan keutuhan atau integritas data, Pak, sebagai ahli forensik digital. Nah, setelah saya kalkulasi, ya Pak, secara matematik, akibat rekayasa yang dia lakukan itu 73,3% itu hilang, Pak. Data apa informasi itu, Pak Krisnamurti dan Pak Tito. Jadi tolonglah, Pak, supaya ini kita bongkar, sehingga kalau sudah kita bongkar rekayasa ini, maka ya seharusnya Jessica tidak bisa sebagai tersangka, apalagi terdakwa menggunakan alat bukti yang sudah direkayasa dan dirusak, Pak. Gitu, Pak Tito Karnavian. Jadi kalau Pak Tito ketemu Presiden, tolonglah Pak, sampaikan pesan saya ini, Pak, supaya kita bongkar ini, Pak, supaya tidak ada lagi kejahatan yang maha-maha dahsyat seperti ini, Pak. Mungkin satu-satunya di dunia ini, Pak. Kejahatan yang paling brutal secara digital ini, Pak. Jadi saya mohon Pak Tito, ya. Sebagai pengingat kita, pemirsa, kita mau tonton dulu bagaimana Pak Tito saat itu, Pak Tito Karnavian saat itu sebagai Kapolda Metro Jaya, ya. Pihaknya akan mengawal kasus kematian Wayan Mirna Salihin hingga ke tingkat pengadilan. Polisi juga tetap yakin dengan penetapan status tersangka Jessica Wongso. Saat ini polisi masih fokus memperkuat alat bukti yang dibutuhkan akan menguatkan penetapan status tersangka Jessica Wongso. Pihak polisian juga tidak akan menyampaikan apa saja alat bukti yang telah ditemukan, karena hal itu akan dijadikan sebagai strategi dalam proses penyidikan. Sejauh ini, polisi masih yakin dengan penetapan tersangka pada Jessica Wongso karena telah mengantongi dua alat bukti yang akan digunakan di persidangan. Khusus untuk Mas Ajaya saya tidak ingin mengupdate apapun. Yang jelas langkah polisi sudah di sana, sudah muncul di media banyak sekali, tidak perlu diupdate lagi. Sekarang adalah fokus polisi adalah bagaimana memperkuat alat bukti, meyakinkan teman-teman jaksa, ya, agar mereka yakin dan P21, dan setelah itu
naik ke persidangan. Di persidangan kami akan otomatis akan all out membantu teman-teman jaksa, karena kewajiban polisi bukan hanya pada periode 1. Kewajiban polisi ya secara moral bahwa kasus yang sudah dilakukan tindakan upaya paksa oleh polisi itu harus kita yakinkan juga bahwa mereka tanpa melanggar azas praduga nggak bersalah. Kita akan membantu jaksa dalam satu teamwork di pengadilan untuk membuktikan siapapun juga yang dibawa ke pengadilan adalah bersalah. Berdasarkan alat bukti ya sudah ada beberapa bukti yang kalau orang menahan berarti polisi menahan berarti ada bukti yang cukup, itu 2 alat bukti minimal ya, minimal 2 alat bukti plus keyakinan daripada penyidik. Saya nggak mau dipancing untuk menjelaskan mengenai alat bukti ya, karena sekali lagi penyidik dalam sistem peradilan kita, penyidik memiliki strategi penyidikan. Teman-teman jaksa penuntut memiliki strategi penuntutan. Di peradilan hakim memiliki strategi untuk mengadili agar dia objektif. Karena tersangka akan berusaha ngelak, saksi mungkin akan berbohong ya. Punya strategi. Nah, pihak yang keempat yaitu tersangka dan penasihat hukumnya, pembela, itu juga memiliki strategi pembelaan. Peluru apa polisi punya, peluru apa penuntutan punya, salah satu strateginya adalah bagaimana mematahkan dalil-dalil yang dimiliki oleh penuntut. Sekarang kalau semua dibuka dari kita masih bertandingnya nanti 4-6 bulan. Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Nah, itu Pak, dulu Bapak. Dan Bapak mengatakan alat bukti. Padahal saya sudah buktikan ini bukan masalah bela-bela siapa Pak. Bukan bela Jessica, bukan bela siapapun. Tetapi bela keilmiahan. Begitu Pak. Jadi alat bukti yang dipakai saat itu, terutama alat bukti digital, itu sudah direkayasa oleh anak buah Bapak yang bernama Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto, Pak. Saksi ahli digital forensik, begitu loh, Pak. Nah, sekarang saya bongkar, meskipun tahun 2016 waktu saya hadir di Presiden tidak dihiraukan. Tetapi ini kan, Pak, tidak bisa kita biarkan. Fakta yang paling tak terbantahkan adalah rekayasa itu, Pak, di kamera 7 dan kamera 9 yang sudah saya temukan minimal 10 bukti. Tertulis dari BAP kedua saksi ahli ini, Pak. 10, Pak. Belum ditambah video-video yang lain, mungkin ada 20-30, Pak. Bahkan 50 mungkin, Pak, kalau dari video. Bagaimana jaksa ya dan saksi fakta itu menyajikan video yang sudah direkayasa dalam persidangan dan menjadikan fakta persidangan dan fakta hukum, Pak. Begitu, Pak Tito. Jadi walaupun ini sudah inkrah, bagaimana inkrah tetapi berdasarkan video yang sudah direkayasa. Nanti saya buktikan di depan Bapak dan Pak Presiden. Gitu Pak, Pak Tito Karnavian ya. Pak, tolonglah didengarkan Pak, tolong dibantu saya untuk bertemu Bapak Presiden sehingga kita bisa bongkar ini semua Pak. Ya Pak Tito. Oke, berikutnya kita akan melihat bagaimana Direktur Reskrimum saat itu Polda Metro Jaya ya, Krisnamurti, terkait dengan tersangkanya Jessica Kumala Wongso. Nah, ini dia videonya ya saat itu. Pak Krisnamurti dan Pak Tito Karnavian. Jadi kalau bisa kita bertemu bersama Pak dengan kalau Pak Jokowi, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo itu punya waktu. Nah, kita bertemu sehingga saya bongkar Pak langsung Pak di depan Bapak Pak Krisnamurti dan Pak Tito, bagaimana ini rekayasa brutal ini Pak secara digital ini dilakukan oleh anak buah Bapak saat itu, Muhammad Nur Al-Azhar, sehingga Bapak bisa teryakinkan, sehingga Bapak bisa tuntut itu Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto karena telah mengkhianati tugas yang Bapak berdua tugaskan kepada dia saat itu sebagai ahli pemeriksa alat bukti digital atau ahli forensik digital, Pak. Jadi agar ini tidak terjadi lagi di Indonesia, bagaimana video yang sudah direkayasa itu ya Pak ya disajikan di persidangan, Pak. Begitu Pak, saya minta tolonglah Pak, Bapak Tito kan dekat dengan Pak, sering bertemu dengan Bapak Joko Widodo. Ini kan Bapak dikhianati nih Pak Tito.
Pak Tito Karnavian ini kan dihianati. Tugas yang Anda berikan kepada Muhammad Nual Azhar kok ini Pak, malah dia salah gunakan kekuasaan itu untuk merusak, memodifikasi, memanipulasi, mentempering dan merekayasa Pak. Gitu ya Pak ya. Pak Tito Karnavian, tolonglah Pak, supaya masalah ini selesai dan Jessica nggak seharusnya diterdakwakan menggunakan alat bukti yang sudah direkayasa. Kan begitu Pak Tito aturannya kan Pak. Jadi mohonlah Pak Tito kalau ada waktu pas ketemu dengan Pak Joko Widodo, Bapak Presiden Republik Indonesia, tolonglah Pak ungkapkan ini Pak, bahwa Bapak sebenarnya sudah ditipu Pak oleh Muhammad Nual Azhar ini Pak, gitu, dengan Pak Krisnamurti, gitu saat itu. Oke Pak, sekian dulu Pak dari saya, Rismon Hasiholan Sianipar Pak. Ya Pak, Rismon Hasiholan Sianipar, seorang dosen biasa saja Pak, yang kebetulan membidangi bidang ini selama 30 tahun, yang paham benar dengan rekayasa-rekayasa semacam ini Pak. Ya, oke pemirsa Bali G Academy, kita akan bongkar terus, kita akan robohkan tembok-tembok rekayasa dan ketidakadilan di Republik Indonesia yang kita cintai ini.